gitu. Insya Allah menjadikan obat. Banyak orang yang mandi malam di sini. Kalau ada penyakit yang serius, mandinya tengah malam 12 ke atas, jam 12 ke atas mandi. Kalau ada penyakit serius yang penyakit yang goib itu, mandi di sini. Insya Allah mandi 3 kali sudah selesai dengan keyakinan yang penuh, dengan wasilah dengan Habib Soleh. Insya Allah seperti itu. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Cerita. Semoga hari ini sobat semua dalam keadaan sehat, hati yang tenang, dan rezeki yang mengalir deras penuh keberkahan. Pada kesempatan kali ini saya berkunjung ke rumah peninggalan dari Habib Soleh Tanggul yang sebelum hijrah ke Tanggul sebenarnya beliau berada di Tempeh, Lumajang. Diceritakan dulu bahwasanya sebelum beliau hijrah ke Tanggul, beliau berada di sini selama kurang lebih 12 tahun sebelum mendapatkan petunjuk untuk hijrah ke Tanggul. Dan di tempat ini juga masih ada peninggalan beliau yang terjaga sampai sekarang, yaitu rumah yang masih asli bentuk bangunannya dan juga sumur barokah, begitu orang-orang menyebutnya. Dan air dari sumur ini dipercaya oleh banyak orang sebagai wasilah atau perantara untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit. Dan mungkin itu karena berkah beliau pada zaman dahulu. Sebelum membuat sumur ini, beliau mendoakannya atau mentirakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kedatangan saudara dari Malang ya, dari Malang. Alhamdulillah sudah ziarah ke Tanggul, ke makam Habib Soleh. Nah, pada malam hari ini juga ziarah ke rumah awal Habib Soleh yang ada di Tempeh, yaitu Kabupaten Lumajang. Ketemu dengan saya termasuk juru kunci sumur barokah, yaitu Bapak Atmari. Nah, sekarang ini bertemu dengan rekan-rekan yang dari Malang, memberikan penjelasan tentang rumah Habib Soleh awal yang ada di Tempeh. Bahwasanya Bapak Atmari dulu umur 10 tahun 11 tahun sudah tahu tempat ini. Tapi beliau sudah hijrah ke Tanggul ya. Sekarang Bapak Atmari sekitaran umur 53 tahun. Sudah berapa tahun kita itu mengenal tentang rumah ini. Bapak Atmari sudah mengenal tentang sumur ini. Dulu sumur ini kan dulu tuh nggak ada kerean, nggak ada karet ya, cuma pakai bambu dan bambu aja, pakai pikulan itu aja ya. Supaya ambil air itu dapat, pakailah kita itu dari seperti timbangan untuk mengambil air ke dalam. Nah, belakang diberi batu besar supaya naiknya ke atas itu enteng atau ringan. Zaman dulu seperti itu kan, tidak ada air, tidak ada kerean kan, tapi manual seperti itu. Itu saya sudah seringkali di sini, seringkali minum air Habib Soleh, seringkali mandi Habib Soleh. Dengan barokahnya beliau sekarang kita termasuk Barat Mari dipertemukan dengan cucunya, karena di sini membuka majelis yang dibutuhkan sangat banyak, termasuk tim-tim hadrohnya, tim-tim daripada panitia-panitia. Alhamdulillah pada saat ini Bapak Atmari terbentuk sebagai ketua majelis, juga ketua panitia di sini, juga dipercaya orang sebagai juru kunci sumur barokah pada saat ini. Alhamdulillah juga tadi malam menghadiri pembukaan majelis di Pasuruan juga tadi malam, mulai awal tadi malam di Pasuruan. Alhamdulillah, mudah-mudahan barokahnya beliau kita yang ziarah ke sini senantiasa dapat barokahnya. Apa yang kita maksud, apa yang kita tujukan, apa yang kita niatkan yang baik tentunya dengan wasilah, dengan barokahnya air sumur Habib Soleh,
menjadikan obat kesembuhan untuk siapapun yang hadir, dan mudah-mudahan siapapun yang berdoa di tempat ini mudah-mudahan dengan barokahnya Habib Soleh diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa? Oke. Setelah di sini punya putra 3. Putra 3 ini istri dari seorang ibu Jawa. Wong Jawa jadi ini, ya Wong Jawa. Kan Habib itu juga ada yang beristri Sarifah, juga yang ada yang beristri dari golongan Jawa ya. Kebetulan di sini itu bukan Syiah, ini orang Jawa ya, putra dari Bapak Untung. Nah, jadi area tempat ini, tanah ini yaitu bagian dari Bukam Syiah istri Habib Soleh. Nah ya, jadi buatlah rumah di sini Habib Soleh yang dari pemukiman warga sangat jauh sekali. Waktu dulu itu sangat gelap karena tidak ada lampu, nggak ada lampu listrik, nggak ada lampu petromak, masih lampu templek zaman dulu, lampu oblik kata zaman orang dulu, itu aja. Nah, bangunlah rumah yang seperti ini, yang sampai sekarang ini sudah direnovasi. Cuma kalau ada sesuatu yang bocor, sesuatu yang mengelupas seperti kulit-kulit temboknya itu tok yang dirubah, yang dibenahi. Kalau bentuk asal mulanya bentuk ya seperti ini itu. Jadi beliau setelah mempunyai anak 3, yaitu yang pertama Habib Abdullah, yang kedua Habib Muhammad, yang ketiga Syarifah Nur, beliau hijrah ke Tanggul. Semuanya dibawa hijrah ke Tanggul. Nah, dalam perjuangan beliau habaib kan memang juga sering hijrah untuk demi berhasil perjuangannya, ya kan? Nah, demi berhasil perjuangannya. Jadi di sanalah yang akhirnya wafat di sana, yang sudah terangkat kualinya ya juga di sana, masyhurnya juga di sana. Nah, kalau di sini dulu belum. Nah, tapi lama kelamaan juga karena di sini vakum berapa tahun di sini, tapi sekarang ini sudah bangkit karena cucunya yang membangkitkan, yaitu Habib Hasan bin Muhammad bin Soleh Ahmed yang saat ini duduk di tempat ini, yang di rumah awal ini. Itu yang saya sampaikan, insyaallah. Dan barokah. Kalau karomahnya beliau itu saya langsung mendengar langsung dan berhadapan langsung. Ini ada satu orang Probolinggo, dia tidak mengenal habaib, tidak. Dia itu cuma jeragan bawang merah. Nah, waktu sekitaran jam 1 malam, dia itu merasa dipanggil oleh Habib Soleh. Datanglah ke sumur, tapi dia tidak tidur. Akhirnya orang ini tanda tanya, di mana sumur itu? Akhirnya carilah teman, di mana sumur Habib Soleh? Temannya akhirnya bilang, ke Tanggul, ya kan? Otomatis ke Tanggul. Nah, jadi orang dua ini ke Tanggul, tidak bawa mobil, cuma naiki orang dua ke Tanggul dia. Belum nyampe di Tanggul ada suara lagi, datanglah ke sumur. Karena pas penasaran dengan di Tanggul, tetap hadir dan ke Tanggul. Nah, setelah di Tanggul di sana, dia harus cerita dari juru kunci pesarian Tanggul bahwasanya sumurnya Habib Soleh itu ada di Tempeh Lumajang. Nah, setelah itu orang itu mempunyai kepercayaan dan keyakinan kalau dipanggil Habib Soleh, datanglah ke Tempeh dan Lumajang ini. Waktu itu jam setengah 3 malam bertemu dengan saya langsung. Di sini cerita panjang tentang masalah dipanggilnya Habib Soleh itu. Nah, akhirnya beliau merasa puas, juga merasa lega bahwa saya sudah tahu tentang Habib Soleh yang ada di tempat dan rumahnya yang ada di Tempeh. Jam 3 malam waktu itu. Itu bukan satu orang itu, orang Jakarta pun yang tak pernah ke sini, ini diberi alamat langsung. Orang tak kenal. Nah, dipanggil dia Habib Soleh. Itu. Waktu itu waktu Habib Soleh sampun sedo nggih. Sampun. Nggih. Wah, sudah berapa tahun yang lalu sudah nggak ada. Cuma dia itu masih memanggil pada orang-orang yang mau dipanggil. Itu. Iya, orang Jakarta itu sering kali merasa dipanggil sering kali. Insya Allah. Nah, itulah. Terus yang terutama yang termasyhur yaitu mendatangi Raja Saudi waktu itu, karena beliau Raja Saudi punya anak yang tidak punya
lubang bawah apa namanya anus. Ya, cuma anusnya ada jumping. Nah, karena suatu saat itu temannya Habib Soleh yang ada di Jakarta bahwasanya memberitahukan kepada Raja Saudi bahwa saya punya teman namanya Mas Soleh. Insya Allah dengan barokahnya bila bisa. Nah, akhirnya dipanggillah ke Saudi. Habib Soleh ini dipanggil ke Saudi. Datanglah ke Saudi ke kerajaan Saudi. Saya dipanggil lah, ya cuma tidak singgah beliau. Cuma ketemu sama anak yang sakit ini, dia bilang ya bil khair. Maksudnya ya sudah baik gitu aja. Nanti lu pulang sudah ke rumahnya temannya ini. Datang ke rumahnya temannya. Gitu. Berarti jadi seperti itu. Akhirnya orang si raja ini akan memberikan hidayah ke siapa? Kan bingung. Akhirnya temannya ini bilang Habib Soleh nggak mau, nggak nerima, dia nggak menerima. Akhirnya temannya ini punya inisiatif biar betul ditabur di Hadrumut ini aja, di Yaman aja. Tapi uang misalkan dimasukkan dalam peti itu atau emas di dalam peti itu sudah ditabur di daerah Yaman sana. Nah, itulah makanya orang-orang Yaman Hadrumut itu masih berdatangan ke sini. Kalau ada waktu mesti ke sini. Itu masih datang ke sini karena apa? Dermamanya Habib Soleh itu. Tapi masih dicari orang. Ya, dengan barokahnya beliau datang ke sini orang-orang jauh-jauh. India pun datang ke sini. Orang India pernah datang waktu hall itu. Terus untuk yang katanya yang sumur yang diludahi sama air zam-zam juga itu yang apa yang ini? Iya. Ya, ini termasuk diberkati Habib Bakar juga. Nah, waktu itu sebelum air bermunculan diberkatilah doa sama Habib Bakar Gresik. Ya kan? Cuma kan dikatakan sumber barokah karena sudah diberkahi oleh gurunya Habib Soleh. Gitu. Insya Allah menjadikan obat. Banyak orang yang mandi malam di sini. Kalau ada penyakit yang serius, mandinya tengah malam 12 ke atas. Jam 12 ke atas mandi. Kalau ada penyakit serius yang pahit-pahit, yang goib itu, mandi di sini. Insya Allah mandi 3 kali sudah selesai. Dengan keyakinan yang penuh. Dengan wasilah dengan Habib Soleh. Insya Allah seperti itu. Demikian Sobat Cerita, episode pada kali ini. Apabila ada saran atau kritik tempat yang harus kami kunjungi ataupun tentang video apa yang harus kami liput, silakan komen di kolom komentar atau bisa inbox secara pribadi di FB saya ataupun IG saya. Semoga sobat semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.